Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, para jamaah zuhur Masjid Raya Mujahidin yang saya hormati, para pengurus masjid dan para imam masjid yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada para pendengar radio dakwah Mujahidin serta para pemirsa M2 TV dimanapun saja berada, yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur tiada hentinya selalu kita haturkan dan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir di majelis masjid yang penuh barakah ini untuk melaksanakan ibadah zuhur. Dan alhamdulillah pada zuhur kita dapat bertahan sejenak, meluangkan waktu untuk mengikuti kajian singkat atau tausiah pada zuhur yang selalu diadakan di Masjid Raya Mujahidin ini. Tentu kita berharap semoga pertemuan kita pada siang hari ini menjadi bagian daripada waktu hidup pada hari ini yang di dalamnya ada muatan. Muatannya apa? Adalah muatan amal-amal yang punya nilai kebaikan, punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari di mana kita sudah berada pada hari yang ke-8 atau yang ke-9 dari bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Meskipun kita sudah berada di akhir atau di bagian awal bulan Jumadil Akhir, ya, 1447 Hijriah ini dalam konteks ya tradisi budaya di masyarakat kita masih selalu menyaksikan, selalu mendengarkan, bahkan selalu mendapatkan undangan untuk bisa hadir dalam peringatan hari bersejarahnya Rasulullah SAW. Saya melihat bahwa respon umat terhadap hari lahirnya Rasulullah SAW untuk diperingati adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dijadikan sebagai media untuk berdakwah. Sehingga dengan demikian, melalui forum ini, melalui majelis ini, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita diantarkan oleh para ustaz, para alim ulama, para kiai, para mubalik untuk
menengok kembali sosok Rasulullah yang pernah hadir pada masa 1400 tahun lebih yang lalu itu. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, khususnya umat Islam. Dan satu hal yang saya tangkap, kenapa kita demikian respon, ini menunjukkan kepada kita dan sekaligus indikator bahwa sosok Rasulullah itu tidak akan pernah kering, tidak akan pernah mengalami kekeringan dalam semua sumber, dalam semua dimensi. Pada dimensi manapun kita mengkaji sosok, kehadiran, kepribadian, kehadiran dan perjuangan beliau pada masa lalu. Ini luar biasa. Dan Rasulullah ini selalu terkoneksi dengan setiap zaman yang dilalui oleh umat manusia. Tidak hanya pada zamannya, apalagi pada zamannya, karena beliau hadir. Di masa beliau sudah tiada, zaman-zaman sesudahnya, sampai hari ini dan insya Allah sampai akan datang, selalu sosok beliau, kehadiran beliau, kepribadian beliau, bahkan juga sikap, perilaku, serta perjuangan beliau selalu tidak akan pernah mengalami kekeringan. Bahkan selalu dirindukan untuk mendapatkan satu rujukan. Bila kita menghadapi satu persoalan besar di tengah-tengah kehidupan pada satu zaman, sudah beliau tiada. Karena kalau zaman sekarang, hadirin yang dirahmati Allah, sudah tidak akan ada nabi dan rasul yang dihadirkan Allah SWT. Itu dalam akidah. Jadi kalau ada orang mengakui ada nabi dan rasul, ya, sesudah Nabi Muhammad SAW, ya, ini secara akidah jelas tidak benar. Dan tidak sedikit klaim para ulama yang memberikan vonis ekstrim terhadap orang-orang yang menghadirkan sosoknya sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Ya. Ya. Bahkan lebih dari itu juga terhadap orang-orang yang mengakui status kenabian dan kerasulan seorang manusia sudah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau pada zaman sebelum Nabi hadir, begitu ada masalah yang timbul dalam satu masyarakat, Allah mengutus Rasul atau mengutus Nabi dan Rasul yang berikutnya untuk menyelesaikan masalah itu. Maka Nabi dan Rasul itu sumber jawaban untuk menyelesaikan masalah dalam konteks zaman itu. Makanya lahir para Nabi dan Rasul silih berganti dari satu zaman ke zaman. Yang kita kenal itu hanya 25 orang Nabi dan Rasul. Sebenarnya banyak. Nabi itu berbeda pendapat ulama. Bahkan ada mengatakan tidak bisa dihitung. Karena banyak. Tapi setelah Rasulullah Muhammad SAW, ini tidak akan ada lagi. Kalaupun ada orang yang hadir, itu hanya pembaharu dia. Ya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kalau di zaman dulu, dikala Nabi dan Rasul ini berlalu, maka rentang waktu masa putusnya wahyu Allah turun itu menuju ke Rasul yang berikutnya itu panjang. Sehingga timbul banyak masalah. Satu contoh, ketika Nabi Isa selesai masa dakwahnya, tugasnya, ini rentang waktu lahirnya Nabi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu 5,5 abad atau hampir 6 abad. Nah, ini rentang waktu 5,5 abad ini sama dengan 10 kali pergantian generasi. 10 kali pergantian generasi itu tentu banyak persoalan yang muncul. Nah,
dalam kehidupan masyarakat manusia itu sebagai satu masalah, maka Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu seterusnya, dari zaman Nabi yang pertama, berikutnya, dan seterusnya sampai Nabi yang terakhir. Maka setelah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW hadir di dunia ini, tak akan ada lagi Nabi dan Rasul yang akan datang. Maka dikala muncul masalah dalam rentang waktu di mana zaman manusia itu sendiri berada, maka hadirin yang dirahmati Allah, maka sosok Rasulullah lah yang diangkat, dijadikan sumber telahan, bahkan juga diharapkan dari telahan itu kita akan menangkap ibrah yang dapat kita jadikan sumber rujukan dalam kehidupan kita ini. Makanya di dalam Al-Quran, kalau saya lihat di dalam surah Al-Ahzab itu, Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu sekalian, ya, fi Rasulillah, pada diri pribadi Rasulullah itu uswatun hasanah, ada contoh yang sangat bagus, yang pantas dijadikan ikutan, diteladani. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Nah, kita ini termasuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian, dan tak terkecuali para pendengar, para pemirsa M2TV ini dimanapun saja berada, kita bagian itu. Ya, bagian. Artinya kita adalah orang yang tidak meragukan tentang adanya hari kiamat, tidak meragukan tentang adanya Allah, tidak meragukan akan terjadinya hari kiamat dan akan terjadinya pertemuan dengan Allah. Orang percaya tidak percaya, orang ragu tidak ragu, kita tetap istiqamah dalam ketidakraguan, dalam keyakinan penuh. Jadi kita termasuk dalam golongan itu, dalam ayat ini. Wa zakarallaha katsira, dan juga kita termasuk orang yang banyak ingat Allah. Jadi ingat kepada Allah yang paling akbar itu salat. Wala zikrullahi akbar. Salat itu mengingat Allah yang besar. Rankingnya atas dia. Jadi ada orang berzikir menyebut asma Allah, ini tidak salah, silakan saja. Sampai ratusan ribu kali, mestinya salat dulu yang kita utamakan. Karena itu ranking salat itu yang teratas. Kalau 5 kali sehari semalam kurang 17 rakaat, ada salat sunat. Qabliyahnya ada, ba'diyahnya ada, kurang ba'diyah, tahajudnya ada. Kurang tahajud, duhanya ada. Masih tidak masuk, ada witir. Banyak salat. Itu dulu utama. Ya. Oleh karena itu ini pemahaman-pemahaman di masyarakat harus kita betulkan. Jangan zikir asma Allahnya kita kentalkan, sementara salatnya kita perkecil. Allah dalam Al-Quran mengatakan salat itu zikir yang paling besar, yang paling tinggi nilainya, yang paling akbar. Wala zikrullahi akbar. Sekali lagi saya katakan tidak salah orang berzikir, silakan. Tetapi pandangan kita harus kita melihat. Artinya salat itu kedudukannya adalah zikir yang paling akbar, zikir yang paling besar. Nah, kita termasuk dalam golongan itu. Kita termasuk orang-orang yang yakin kepada Allah dan hari akhir. Kita termasuk orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan hari akhir. Kita termasuk orang-orang yang banyak ingat Allah. Di mana itu? Karena kita salat. Paling tidak 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat, apalagi ditambah dengan salat-salat yang disunnahkan baik siang maupun malam. Ini kan termasuk kita. Bagi kita semuanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan yakin akan adanya pertemuan antara kita dengan Allah dan hari akhir, dan kita termasuk orang-orang yang banyak dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita, hendaklah kita hadirkan sosok Rasulullah sebagai
contoh atau uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Karena dimensi Rasulullah dalam uswatun hasanah itu banyak sekali. Kita sulit untuk mengkajinya. Ya. Kalau ada orang belajar perguruan tinggi mengambil jurus tair Rasulullah, itu walaupun sekian puluh tahun dia belajar tidak selesai. Ya. Orang kuliah itu katakan S1 4 tahun, itu sudah paling cepat. Ya. Ya. S2 2 tahun, 6 tahun. Tambah doktor 4 tahun. Ya, udah berapa itu? Ya. Dan 10 tahun. Tambah lagi 10 tahun. Enggak selesai itu tair Rasulullah itu. Ya. Tidak akan selesai. Demikian luar biasanya saja. Saya melihat satu substansi dalam dakwah Rasulullah. Kalau kita buka hadis, apa kata Rasulullah? Nah, perhatian beliau terhadap perempuan. Ini perempuan ini ada terus setiap zaman. Itu nggak akan pernah selesai. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir dunia ini tetap ada perempuan. Lalu bagaimana konsep Rasulullah melihat wanita ini? Kita banyak melihat hadis-hadis Nabi. Ya, Sauki Bek melantunkan syairnya dan ini merupakan refleksi dari sebuah paham Islam tentang perempuan. An-nisa imadul bilad katanya. Iza saluhat saluhatil bilad wa iza fasadat fasadatil bilad. An-nisa imadul bilad. Perempuanlah tiang negara. Tidak ada laki-laki disebut. Padahal kalau kita buka sejarah, yang paling banyak diraja itu laki-laki. Pejabat laki-laki, menteri, presiden. Coba kita lihat, sudah berapa presiden negeri kita ini? Baru 1 perempuan. Ya. Udah berapa gubernur di Kalimantan Barat? Belum ada perempuan. Berapa bupati sekalbar? Dari tahun ke dari satu generasi, periode ke periode. Boleh kita hitung berapa perempuannya. Begitu banyak laki-laki yang pegang peran penting. Kalau orang perang, yang paling banyak turun perang laki-laki. Yang paling banyak mati di medan laga, laki-laki. Tapi kenapa perempuan disebut? Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung keterkaitan perempuan dalam setiap zaman itu menurut paham ini, dia penentu. Penentu. Artinya jatuh bangunnya negeri itu an-nisa imadul bilad. Wanita itulah katanya tiang negara. Iza saluhatil bilad. Kalau wanitanya bangun, maka bangun negara. Wa iza fasadatil bilad. Kalau wanitanya runtuh negara. Bayangkan. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mengapa demikian? Ada satu hal yang bisa kita tangkap. Karena generasi setiap zaman dilahirkan dari rahim generasi perempuan yang ada pada zaman itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, siapa orang Indonesia 30 tahun ke depan? Adalah anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan kita pada hari ini. Siapa generasi umat Islam 30 tahun ke depan? Adalah anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan kita pada hari ini. Siapa pemimpin bangsa ke depan? Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat yang lain 30 tahun ke depan? Jawabnya 40 tahun ke depan adalah generasi yang dilahirkan oleh kaum perempuan kita pada hari ini. Nah, dari rahim mereka lahir. Maka oleh karena itu Islam melihat kalau pada satu zaman perempuannya rusak, maka negara itu akan hancur. Islam itu akan hancur. Rusak umat. Karena misalnya gampang kalau orang mau menghancurkan umat Islam itu, merusak negara. Rusak perempuannya. Tebarkan obat-obat terlarang. Bius mereka dengan narkoba.
budayakan pergaulan bebas dan macam-macam hal-hal yang bertentangan dengan ahli Islam. Maka na'udzubillah min zalik, akan lahirlah 30 tahun, 40 tahun ke depan generasi-generasi yang tidak akan lagi bisa mempertahankan Islamnya dan tidak akan lagi bisa mempertahankan umat dan bangsanya. Maka Islam luar biasa itu. Maka oleh karena itu, kalau kita nak membangun negara, membangun umat, salah satu sub yang harus kita betul-betul perhatikan adalah kaum perempuan. Maka agama itu implementasi konsep bagaimana menjaga perempuan. Satu apa? Perempuan kalau keluar rumah nutup aurat. Jadi bukan hanya Islam itu berteriak di podium. Mari kita jaga perempuan. Mari kita selamatkan perempuan. Mari, kalau perempuan rusak negara, rusak bangsa. Implementasi konsep itu seperti apa? Satu di antaranya, pakaian wanita ditata sedemikian rupa. Ada bagian-bagian yang boleh dan ada bagian-bagian tak boleh. Begitu juga masalah pergaulan dan sebagainya, semua diatur dalam Islam. Dan ini saya kira merupakan bagian dari satu konsep bagaimana menyelamatkan kaum perempuan yang insya Allah akan berpengaruh pada lahirnya generasi yang terbaik untuk umat, bangsa dan negara kita di masa sekian puluh tahun akan datang. Yang insya Allah akan bertahan Islam, akan bertahan umat atau bangsa dalam suatu negeri itu. Saya kira itu sedikit pandangan-pandangan, ini sangat sedikit sekali yang bisa saya lihat dari telaahan saya terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Dan masih banyak. Saya katakan 20 tahun kita belajar tarikh Rasulullah tidak akan pernah selesai. Kita tamat mempelajari tarikh-tarikh itu. Makna dari sebuah perjalanan hidup Rasulullah. Saya kira demikian, kurang lebih minta maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah itu karena kedaifan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.